Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purbo Indra Gumelar. Saya mahasiswa semester 4 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan dan jawabannya. Oke, kita akan langsung saja menjawab pertanyaan tersebut. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos sophia. Philos yang berarti cinta, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sedangkan filsafat komunikasi membahas tentang hubungan antara manusia dengan konteks lainnya. Terdapat 3 pilar dari filsafat komunikasi. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Jadi, apa itu ontologi? Ontologi ini menanyakan lebih lanjut apa itu ilmu, dan ontologi juga menelaah manfaat-manfaat dari suatu ilmu pengetahuan. Untuk itu, ontologi disebut juga sebagai ilmu keberadaan. Dan yang kedua adalah epistemologi. Jadi epistemologi ini lebih kepada menanyakan bagaimana cara-caranya memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Jadi aksiologi ini lebih kepada menanyakan manfaat-manfaat serta etika dan estetika dari suatu ilmu pengetahuan. Oke, kita masuk ke contohnya. Contohnya itu kita bisa lihat dari perkembangan teknologi. Ontologi harusnya berperan di sini sebagai untuk menanyakan atau penetapan tujuan dari manfaat yang diberikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Oke, selanjutnya epistemologi yang akan berperan menanyakan bagaimana cara-cara memperoleh suatu ilmu pengetahuan teknologi. Jadi di sini aksiologi akan menanyakan manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan teknologi. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 2. Oke, kita langsung jawab saja. Jadi terdapat 3 paradigma filsafat, yaitu positivisme, yang kedua adalah konstruktivisme, dan yang ketiga adalah kritisme. Kita akan membahas satu persatu di sini. Kita mulai dari positivisme. Positivisme mengatakan bahwa ilmu alam adalah satu-satunya yang benar dan bukan metafisik. Oleh sebab itu, positivisme juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan harusnya bersifat objektif. Dan asumsi yang terakhir dari positivisme adalah bahwa ilmu pengetahuan seharusnya berurusan hanya dengan hal-hal yang terjadi berulang-ulang kali atau disebut fenomena, dan bukan hal yang terjadi sekali atau disebut hal unik. Kenapa? Karena hal tersebut tidak dapat membantu meramalkan ataupun memprediksi kejadian yang akan terjadi. Oke, kita langsung masuk ke contoh dari positivisme. Kita ambil asumsi yang bersifat objektif. Jadi semisal kita melakukan penelitian di suatu wilayah, kita tidak bolehlah terpengaruh oleh suku, ras, budaya. Kita harus fokus terhadap penelitian kita. Itulah yang dimaksud dengan objektif, bebas dari prasangka dan praduga ataupun dari nilai lain. Oke, kita masuk ke paradigma yang kedua, yaitu konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini mengatakan bahwa kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai konstruksi sosial. Konstruktivisme juga berasumsi bahwa sebenarnya manusia itu merupakan makhluk aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi dirinya sendiri berdasarkan atau dilihat dari pengetahuan ataupun pengalaman sebelumnya. Oke, sebagai contoh dari konstruktivisme, kita ambil contohlah bahwa misalnya waktu awal-awal COVID ini, kita melihat bahwa virus ini pure hasil alam, tidak ada keterlibatan manusia ataupun tidak memiliki tujuan lain. Tapi karena beberapa setelahnya itu konspirator mulai mengemukakan pendapat ataupun mulai menggaung-gaungkan pendapat dan media mengangkatnya. Jadi pemahaman kita sedikit berubah bahwa kita mulai percaya virus ini merupakan hasil rekayasa manusia dan memiliki tujuan tertentu karena pengetahuan atau pengertian kita itu dikonstruksi oleh suatu hal. Oke, kita masuk ke paradigma yang terakhir, yaitu kritisme. Kritisme sendiri dibawa oleh Immanuel Kant pada abad ke-18. Kritisme ini merupakan sintesis dari rasionalisme yang mengatakan bahwa kebenaran berasal dari akal dan analisis fakta, dan empirisme yang mengatakan bahwa kebenaran berasal dari indrawi. Oleh karena itu, kritisme berasumsi akal budi tanpa pengalaman adalah kosong, sedangkan pengalaman tanpa akal budi adalah hampa. Contoh dari kritisme ini, misalnya kita melihat suatu berita di internet, kita tidak dengan mudah menerima berita tersebut lalu mempercayainya, tapi kita akan melakukan analisis fakta-fakta di dalam akal kita, barulah kita mengatakan atau kita memiliki kesimpulan apakah berita tersebut benar ataukah tidak. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan nomor 3. Oke, jadi manfaat dari mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama itu kita dapat melihat secara multidimensi, yang mana kita dapat melihat kemungkinan baik dan buruk saat kita memahami lawan bicara kita. Dan manfaat yang kedua adalah kita dapat mengasah pikiran kita.
yaitu masifnya informasi yang sekarang itu tidak akan membuat kita menerimanya secara mentah-mentah. Kita akan melakukan telaah ataupun observasi terhadap informasi tersebut, sehingga kita mengetahui kebenaran dari suatu informasi tersebut. Oke, kita masuk ke manfaat yang ketiga, yaitu mempengaruhi cara berpikir. Kritikan dan argumen itu merupakan buah hasil dari cara berpikir, sehingga kita dapat berpikir secara luas dari sudut pandang yang kompleks. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Kita langsung saja menjawabnya. Jadi epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme sendiri berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti ilmu atau teori. Sedangkan secara bahasa, epistemologi dikatakan sebagai suatu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana caranya memperoleh suatu ilmu pengetahuan komunikasi yang mencakup asal mula, metode, dan validitas suatu ilmu pengetahuan. Epistemologi secara jelas membahas tentang ilmu pengetahuan komunikasi. Oleh sebab itu, epistemologi tidak jauh dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan tak ilmiah atau ilmu pengetahuan sehari-hari, dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan ilmiah. Apa itu ilmu pengetahuan tak ilmiah? Jadi ilmu pengetahuan tak ilmiah atau sehari-hari itu diperoleh atau didapatkan tanpa melalui tahap-tahap atau syarat-syarat dari pengetahuan ilmiah. Sedangkan untuk pengetahuan ilmiah, yaitu diperoleh ataupun didapatkan melalui syarat-syarat pengetahuan ilmiah. Terdapat 6 syarat ataupun ciri dari pengetahuan ilmiah. Yang pertama itu sistematis, yang kedua itu terorganisasi, yang ketiga itu memenuhi asas prosedural, yang keempat itu metodologis, yang kelima itu teknis, dan yang keenam adalah normatif akademis. Jika kita membahas tentang epistemologi, yaitu ilmu pengetahuan ilmiah, maka kita juga maka kita akan membahas juga tentang metode ilmiah. Jadi terdapat syarat-syarat ataupun ciri-ciri dari metode ilmiah. Yang pertama itu metode ilmiah haruslah memiliki sifat publik, yang kedua itu objektif, yaitu bebas dari prasangka dan praduga, yang ketiga itu empiris, yang keempat itu struktur dan kumulatif, yaitu terstruktur secara logis, dan yang kelima itu analitis, yaitu secara terperinci, dan yang terakhir atau yang keenam adalah verifikatif, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Secara singkat, epistemologi membahas tentang ilmu pengetahuan dan cara memperoleh suatu pengetahuan. Sebenarnya, sebagai mahasiswa sudah tidak asing harusnya dengan metode ilmiah. Kenapa? Karena itu tersirat dalam tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu pendidikan dan pengajaran, yang kedua itu penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Secara singkatnya, epistemologi ini membahas tentang pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Terdapat 5 syarat ataupun ciri untuk menerapkan epistemologi. Yang pertama itu objektif, yang kedua itu empiris, yang ketiga itu sistematik, yang keempat itu analitis, dan yang kelima itu verifikatif. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir. Untuk menerapkan new normal sekarang ini sebenarnya belum bisa dikatakan pas. Kenapa? Karena belum adanya sosialisasi dan edukasi secara masif dan mendalam kepada masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa fase new normal ini adalah fase kembali ke normal. Padahal yang kita tahu adalah fase new normal merupakan tatanan baru yang ditambahkan dengan protokol kesehatan. Jika protokol kesehatannya hilang, maka new normal ini tidak dapat dikatakan efektif. Itu yang membuat masyarakat mengendurkan protokol kesehatan karena dia tidak mendapatkan atau tidak mengetahui tentang new normal ini. Untuk dapat mendisiplinkan masyarakat terhadap new normal, seharusnya pemerintah ataupun semua kalangan dapat saling membantu untuk bersosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti dua mata pisau, perkembangan teknologi ini memberikan hal yang positif dan juga hal yang negatif, yaitu memberikan celah-celah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Dari perkembangan teknologi ini membuat kegiatan ataupun kebiasaan manusia bergeser dari yang biasa offline menuju yang online. Kita bisa dilihat dari masifnya atau maraknya toko online atau e-commerce. Di beberapa bulan yang lalu kita mengetahui berita bahwa data pengguna dari salah satu e-commerce di Indonesia itu dicuri. Data-data tersebut merupakan hal yang rentan ataupun hal yang rawan dan dapat diperjualbelikan. Untuk itu, filsafat harusnya berperan lebih sebagai fondasi ilmu yang dapat mengawal ataupun melakukan penetapan tujuan terhadap sebuah fenomena ini. Karena filsafat ini merupakan fondasi ilmu, maka filsafat akan tetap relevan selama ilmu pengetahuan masih digunakan. Oke, sekian saja jawaban untuk ujian akhir semester 4 mata kuliah filsafat komunikasi. Saya meminta maaf bila ada jawaban-jawaban yang kurang pas atau yang kurang berkenan atau yang dianggap salah. Teman-teman bisa bantu koreksi dengan menulis di kolom komentar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.